Adik-adik, salam buat kalian semua. Ketemu lagi ya dengan Kak Safrudin. Kita akan mendongeng kembali. Dongeng kali ini dongeng yang sangat unik. Tradisi orang Dayak yang ada di pedalaman, di sungai-sungai, di hulu-hulu sungai sana. Yaitu cerita Bayi Malangoy. Bayi Malangoy adalah babi menyeberang sungai. Biasanya orang-orang Dayak, khususnya pemuda laki-laki yang kuat dan fisiknya masih bagus, mereka mencari babi tidak harus berburu ke dalam hutan. Tetapi ada saat-saat tertentu mereka berburu dengan hanya menunggu di pinggir sungai. Nah, ini kejadiannya di hulu Sungai Kelai dan di hulu Sungai Segah yang ada di Kabupaten Berau. Ternyata begitu juga di hulu Mahakam, di Kubar, di sungai-sungai di hulu sana juga sama ternyata. Orang-orang Dayak di pedalaman sana juga sering melakukan menangkap babi yang sedang menyeberang di sungai. Ayo kita mulai ceritanya. Ya. Pada suatu hari, pagi yang cerah sekali, matahari mulai terbit, tetapi masih malu-malu bersembunyi di antara ranting-ranting, di antara dedaunan, mengintip ke rumah penduduk orang-orang Dayak di pedalaman. Orang-orang Dayak ketika melihat suasana itu, ya, ini sangat menyenangkan. Suasananya tidak terlalu panas hari ini dan tidak juga dingin. Mungkin kalau ada hujan, rintik-rintik pada hari ini, tetapi tidak hujan deras. Nah, saat-saat seperti ini biasanya babi banyak yang menyeberang melintasi sungai. Kenapa? Karena di seberang sana adalah jauh di hulu sana, di seberang sungai adalah masih banyak buah-buahan yang ada di sana. Karena biasanya babi yang beranak, yang anaknya sudah pandai berjalan, itu membutuhkan asupan makanan yang lebih banyak, termasuk makanan buah-buahan, di samping makanan cacing dan makanan-makanan lainnya yang mereka biasa makan. Nah, upaya untuk memberikan asupan yang banyak kepada anak-anaknya, maka babi-babi betina bersama babi jantannya sekalian, itu biasanya membawa rombongan babi-babi itu menuju ke tempat-tempat yang menurut naluri mereka, naluri kebinatangan adalah di wilayah sana itu masih banyak tersisa buah-buahan yang harus mereka datangi dan kemudian mereka berikan makan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya tumbuh sehat, tumbuh lebih cepat besar, dan kemudian anak-anaknya pun nanti bisa mandiri. Saat itulah beberapa orang turun ke perahu, naik ke perahu, lalu ada yang pakai mesin ketinting, kemudian ada yang berdayung menuju ke hulu dan ke hilir. Hulu artinya arah melawan arus dari aliran sungai. Hilir artinya mengikuti arus kemana air sungai turun. Jadi ada hulu dan ada hilir. Ada yang ke hulu dan ada ke hilir. Mereka mencari tempat-tempat yang strategis yang biasanya dijadikan tempat menyeberangnya babi-babi itu. Nah, mereka harus diam, harus tenang di tepi sungai yang dianggap strategis dan tidak terciumi bau mereka. Si orang-orang Dayak juga pintar. Dia melihat angin. Oh, angin itu dari seberang sungai sana. Berarti aku harus berada di seberang sungai sini. Karena hembusan angin itu akan melemparkan bau tubuh manusia ke seberang sini, ke arah sini. Kalau aku berada di seberang, kalau seandainya babi menyeberang dari seberang sini, maka terbaui
tubuhku akan tercium oleh mereka karena arah angin ke arah babi yang akan menyeberang. Nah, apa yang terjadi? Maka babinya tidak jadi mendekat dan tidak jadi turun dan berenang menyeberang di sungai di mana mereka tunggu. Mereka siap-siap untuk menangkapnya. Mereka harus pilih, mereka harus paham betul itu. Gitu ya. Oke, angin dari seberang sana berarti si nelayan yang akan menangkap babi bersama perahunya berada di seberang sungai sana. Di tepi sungai, tempat yang sepi dan ada daun-daunan yang banyak. Mereka ikatkan perahunya di sana. Apa maksudnya? Supaya tidak terlihat oleh babi-babi yang sedang menyeberang. Dan kemudian tidak tercium bau manusia saat mereka datang dan mau menyeberang. Jadi mereka merasa bebas dan merasa nyaman. Artinya aman sekali mereka menyeberang. Itu babi, nalurinya bukan main begitu ya. Adik-adik sekalian dan bapak-bapak ibu-ibu yang sedang mendengarkan, ingat ya, ternyata naluri binatang itu luar biasa. Membauinya, menciumnya juga luar biasa. Mereka berani tidak jadi berangkat dan berani tidak jadi menyeberang ke sungai karena tercium bau manusia. Karena dia pasti tahu manusia ganas dan manusia akan memangsa mereka. 1 jam ditunggu dengan sabar, 2 jam ditunggu dengan sabar. Suara air gemericik, suara air di dekat perahu itu ada yang melintas di dekatnya, daun-daun jatuh ke dalam sungai, ke air, kemudian dilintasi oleh air, bergerak seperti itu, indah sekali. Itu yang bisa dinikmati oleh para penunggu babi menyeberang. Sambil dia juga sudah siap membawa makanan tentunya, bawa minuman juga. Kalau tidak gimana tuh? Ya bawa air kopi atau bawa air teh, bawa apa saja yang bisa mereka nikmati, menghilangkan rasa bosan menunggu. Karena harus sabar, berjam-jam loh adik-adik menunggunya. Kalau kebetulan nasib baik, mungkin belum 1 jam, babi sudah menyeberang. Tapi yang kurang beruntung, kadang-kadang sampai sore baru babi menyeberang. Artinya 1 jam, 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam, bisa 5 jam, bisa sampai sore. Tapi dia tetap sabar menunggu. Yang nasib kurang beruntung bahkan karena angin berubah, menghembus dari arah dia ke arah seberang, otomatis babi yang mau menyeberang membaui bau manusia, dia tidak akan mendekat dan tidak akan menyeberang. Sial, berarti 1 harian tidak mendapatkan apa-apa. Babi pun tidak ada yang menyeberang. Menyeberang dia pindah ke tempat lain yang dianggapnya paling aman. Gitu ya. Nah, 1 jam sudah, 2 jam sudah. Beruntung sekali. Karena ada hujan rintik-rintik, suara hujan rintik-rintiknya berjatuhan ke daun-daun kering, kretek. Kemudian angin juga berhembus tidak mengarah ke arah seberang, maka amanlah. Saat itu babi-babi itu sudah muncul di tepi sungai. Mereka memilih tempat yang paling nyaman untuk turun dan berjemur ke sungai. Siapa yang paling duluan? Biasanya babi yang paling besar. Dan biasanya adik-adik, babi yang paling besar itu menggigit kayu. Menggigit kayu begitu di mulutnya. Entah kayu apa itu. Mungkin itu sebagai pertanda atau bau yang menyengat tertentu memberikan tanda supaya yang lain-lainnya tahu bahwasanya harus mengikut di belakangnya. Nah, yang besar itu turun pertama. Kemudian yang lainnya, yang kecil-kecil turun di belakangnya. Yang paling lucu ketika sudah tersusun rapi di sungai, mereka bergandengan. Kepala yang di belakangnya menempel di pantat di depannya. Terus begitu memanjang. Kemudian mereka bersama-sama bergerak dan menyeberang. Di seberang sana si orang Dayak yang lagi menunggu babi menyeberang sudah siap-siap. Nah itu dia. Aku harus sabar. Ketika menyeberang sudah berada di tengah sungai, barulah perahu yang ditumpangi mereka kalau ada mesin ketintingnya, mereka bunyikan langsung mesin ketinting itu.
Tujuannya apa? Supaya babi-babi yang tadinya bergandengan, yang satu nempel, kepala satunya nempel di pantatnya, nempel, akhirnya mereka kaget dan berlarian. Berlarian artinya dalam air, berenang kesana kemari, sibuk mencari menyelamatkan diri. Nah, saat terhambur seperti itulah kesempatan bagi pengejar babi Malangoi, langsung ditumbaknya babi itu di sungai, ada yang diparangnya babi itu di sungai, ada yang ditangkapnya hidup-hidup babi itu. Kemudian diikat di dalam perahu mereka. 1 ekor naik, 2 ekor naik, 3 ekor naik, yang paling besar tertangkap naik, 4 ekor yang kecil naik, bahkan sampai 5-6 ekor naik ke dalam perahu mereka. Yang lainnya yang tidak bisa ditangkap terhamburlah. Sebagian langsung menyeberang ke tempat tujuan, yang sebagian lagi lari entah kemana. Si nelayan, si orang Dayak yang lagi menangkap babi tersenyum sumringah. Karena apa? Karena mereka sudah mendapatkan rezeki yang paling baik hari ini, dapat 5 ekor babi yang cukup besar. Sesuai dengan pilihan mereka menangkap babi yang sedang menyeberang. Akhirnya babi itu dibawalah pulang. Sampai di kampung pun keluarga mereka ramai menyaksikan. Wow, ternyata ayahnya, kakaknya, atau apanya begitu ahli sekali menangkap babi dan berhasil menangkap babi cukup banyak. Kalau 5 ekor bisa 100 kilo, bisa 200 kilo, bahkan bisa 250-an kilo daging-dagingnya dan tulang-tulangnya. Oke. Nah, ketika sampai di rumah, babi kan kalau di kampung sulit ya. Mau dijual kemana gitu. Waktu zaman dulu kan belum ada pembeli. Kalau sekarang banyak yang beli, tidak khawatir. Para pembeli pun sudah siap-siap di tepi-tepi sungai yang dekat-dekat jalan. Mereka pakai mobil untuk siap membeli babi yang ditangkap. Tapi kalau dulu tidak. Akhirnya kalau sudah sampai di rumah, babi-babi itu dipotong-potong lah. Yang bisa dimakan langsung, dimasak. Yang tersisa dipotong-potong, diiris-iris tipis-tipis. Kemudian disalai di atas tempat mereka masak nasi. Karena mereka punya dapur. Di atasnya itu ada apar-apar namanya. Tempat menaruh kayu agar kering. Mereka taruh di situ. Tujuannya apa? Setiap mereka masak, setiap api menyala, asapnya akan naik dan mengeringkan daging babi yang ada di atas apar-apar itu, menjadi babi kering nanti. Nah, begitu tidak ada musim babi lagi, gitu ya. Mereka tidak bisa mencari babi lagi, mereka tetap punya daging, walaupun daging sudah dikeringkan. Itulah kehidupan orang Dayak di pedalaman zaman dulu. Mereka tidak repot, karena mereka bersahabat dengan alam. Mereka hidup bersama alam, makanya alamnya harus lestari, karena alamlah yang menghidupi mereka, termasuk babi Malangoi atau babi menyeberang yang selalu mereka jadikan tangkapan di saat-saat tertentu. Oke adik-adik, itulah pengalaman untuk menjadi penangkap babi di Sungai Segah dan Sungai Kelai di hulu sana ketika babi menyeberang. Bye Malangoi. Dadah, terima kasih.